Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya. Sangat mudah sekali untuk diingat. Ini judulnya doa yang berkuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, doa yang jadi ada doa yang tidak berkuasa mungkin ya. Ini doa yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara yang. Nah, kita baca Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ini cerita tentang si Harun dan si Meriam mengata-ngatai Musa, dan karena Musa dikata-katai, Musanya tidak membalas, Musanya juga tidak tersinggung, Musanya juga tenang dan santai saja. Tetapi ada otoritas yang berkuasa yang tersinggung kalau kita baca perikopnya. Jadi Musa yang dikata-katai, tetapi Tuhan tersinggung. Tuhan marah, jadi dipanggilnya mereka bertiga, dipanggilnya mereka keluar dari kemah. Ya, Meriam, Harun, dan Musa. Lalu saudara-saudara, Tuhan menjelaskan gitu ya kepada Meriam dan Harun gitu. Tuhan menjelaskan kepada Meriam dan Harun itu hanya gara-gara si Musa itu mengambil orang Kus menjadikan istrinya, ya. Nah, ada yang memprediksi ini adalah Sipora gitu, orang Kus ini gitu ya. Tetapi kita tidak mempermasalahkan perbuatannya Musa itu yang mengambil wanita Kus itu, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang menggugah saya dan saya bagikan kepada teman-teman pagi hari ini. Jadi akhirnya si Meriam ini kena kutuk gitu ya, kena tulah, kena namanya itu sakitnya itu saudaraku ya, kusta gitu. Dan Musa lah yang berdoa seperti itu gitu ya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya sembuhkanlah kiranya dia. Dan ayat sebelumnya menjelaskan rupanya si Meriam ini dalam kandungan sudah punya masalah, dagingnya itu sudah membusuk gitu. Tapi yang hebat adalah Tuhan menunjuk Musa melalui Harun, imam besar, saudara-saudara, untuk Musa berkata seperti itu kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada 3 hal yang saya soroti. Tentu banyak hal di ayat itu, saudara-saudaraku, tetapi ada 3 hal yang saya ini bahas supaya kita cepat waktunya dan kita mendapatkan hati yang sama seperti Musa ya. Yang pertama Bilangan 12 ayat 3 sampai 7 dan 8 ini, saudaraku, ayat 3 mengatakan adapun Musa, dikatakan di situ, saudara-saudaraku, ialah orang yang sangat lembut hati, ya. Tidak ada manusia yang lembut hati seperti Musa begitu, ya. Lembut hati di situ rupanya pakai bahasa mik atau rendah hati. Nah, rendah hati atau mik ini, saudara-saudaraku, adalah sikap yang mudah diajar, mudah dibentuk, fleksibel, dan tidak pernah membantah atau memberontak. Maka dia dikata-katai di kemah itu, saudara-saudaraku, mereka bertiga dipanggil keluar. Saudara-saudara ya, Musa diam saja. Ya karena dia rendah hati, orang yang lembut hati, tidak pernah balas. Saudaraku yang mudah diajar, mudah dibentuk, fleksibel. Kadangkala kita tersinggung sedikit sudah jengat, Bapak tegek, dodo nih, dadanya tegek begitu. Nah, tapi Musa ini enggak. Dia omong-omongi, ya dikata-katai, saudara-saudara,
dia tetap aja rendah hati, tetap lembut ya. Mungkin zaman dulu eh, orang saling sebut ya ini boksu ini ya. Apa itu boksu ditaboki orang nesu gitu, ditampari dan nesu gitu, saudara-saudara. Ya kerendahan hatinya dia, kemudian ketika ada kebenaran cepat merespon, ya fleksibel, rendah hati, mudah diajar, mudah dibentuk. Itulah kata rendah hati yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Musa ini juga setia beribadah, ya. Ayat 7 mengatakan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia segenap di rumahku. Saudara-saudara, jadi Tuhan melihat Musa ini setia melayani, setia walaupun ada, kita lihat di dalam cerita-ceritanya Musa memimpin bangsa Israel tidak mudah, tapi dia setia, sangat bertentangan dengan hatinya dia yang tadi dikatakan tidak ada protes, tidak ada apa, dia cuma ya dan ya, saudara-saudara ya. Itu Musa tetap setia, gitu. Apakah kita setia, saudara-saudaraku, untuk mengajar orang di dalam kelompok kecil pemuridan, untuk komsel? Apakah kita setia? Pemuridan itu juga bait Allah, sebab firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Apakah kita menjadi orang yang setia, mengajar, diajar, setia untuk berubah seperti Musa rendah hati. Yang ketiga adalah memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyampaikan kepada kita, Tuhan pamer Musa, berhadapan-hadapan aku bicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Memandang rupa Tuhan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi saudara-saudaraku, dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Walaupun dia sedang beraktivitas, dia tetap terkonek dengan Tuhan. Mulutnya terjaga dengan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Ya, dia tidak pernah berkata kasar, saudara-saudara. Dia juga mudah berubah. Karena dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang terkonek dengan Tuhan selalu. Bahkan Tuhan sendiri yang berbicara, menjelaskan ke Maryam dan Harun. Aku kalau ngomong sama Musa, gitu, tatap-tatapan, gitu, enggak dengan teka-teki. Dengan muridku di perjanjian baru, aku masih pakai perumpamaan. Aku sama Musa langsung. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sedemikian Musa punya kepekaan terhadap Tuhan dan Tuhan mengerti hatinya Musa sedemikian. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat akhirnya di seantero Israel itu Musa doanya jadi terjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang rendah hati, setia, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Walaupun kita sedang nyetir di depan komputer, mungkin di pekerjaan, hati kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan.